Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat magang motivator gelombang 9. Apa kabar semuanya? Tetap semangat dan terus belajar. Tugas ke-14 hari ke-14 kita akan membahas 4 HVS, 4 HVK, 4 HVS dan 5 HVS. Kita simak. Tugas belajar di luar kelas hari ke-14. Membuat dan mengupload video jawaban atas pertanyaan tema kurikulum baca ketiga. A. Jawablah pertanyaan mengenai 4 HVK berikut ini. Yang pertama, apa kepanjangan dari 4 HVK? 4 HVK adalah 4 huruf verbal kembar. Yang kedua, apa pengertian dari 4 HVK? 4 HVK adalah suatu kata yang terdiri dari 4 huruf yang mana suku katanya kembar. Dan 4 HVK ini biasanya kita hanya perdengarkan, dibunyikan saja tanpa melihatkan bentuk dan simbol hurufnya. 3. Apa syarat sebelum mengenalkan 4 HVK? 4 HVK tidak ada syarat. Kita bisa melihat pada bagan kurikulum. Berikut 4 HVK. Ini tidak ada syaratnya karena tidak ada garis tebalnya. Yang keempat, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 HVK. Contoh katanya itu dari B, D, G, K, M, P, S, Y hurufnya. B ini bisa bibi bobo, D ini dada dede, G ini gigi, K ini kuku, M ini mama, P ini papa, S ini susu, Y-nya yoyo. Yang kelima, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HVK? Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal 4 HVK. Tujuan khususnya agar anak mempunyai logika, memahami dalam penggabungan kata yang terdiri dari 4 suku kata kembar. Yang keenam, yang keenam, bagaimana cara motivator mengenalkan 4 HVK? Untuk mengenalkan 4 HVK, kita bisa dengan berdialog, yaitu berdialog umum terlebih dahulu. Kita harus membuat anak senang agar anak tertarik. Tujuannya dengan berdialog umum, biasanya menanyakan, dan menanyakan ini biasanya kita bisa sisipkan dengan bahasa-bahasa bimba. Nah, setelah anak tertarik dengan berdialog umum, kita baru mengarahkan anak untuk memverbalkan kata-kata dalam berdialog umum. Contohnya, kakak tadi diantar mama ya, gitu. Yuk kita panggil mama. Nah, ini kita mencontohkan anak untuk memanggil mama, yaitu dengan irama, alunan irama. Nah, kita mencontohkan dan ajak anak untuk berperan aktif dengan mengulang katanya tadi 3 kali. Ya, karena kalau nggak 3 kali, ini tujuannya pun tidak akan tercapai nantinya. 3 kali ini kita harus ulang. Kenapa kita harus ulang? Yang pertama karena kalau pengulangan pertama, contohnya MA mama. Nah, ini yang pertama, anak belum tahu, dia hanya melihat dan dia terdiam. Dan yang kedua, ini kita harus mengulangnya kembali. Kakak, ayo kita ulang lagi. MA mama. Nah, yang kedua ini anak sudah paham, sudah memahami MA itu mama, tetapi anak belum yakin belum mau untuk mengulang kata tersebut. Dan yang ketiga kita ulang MA mama. Nah, di sini anak sudah tahu, anak sudah paham, dan anak tentunya siap mau untuk mengikuti, mau mengulang kata tersebut.
Nah, kita juga selain berdialog umum, kita bisa bercerita, berdongeng. Bercerita kita menggunakan buku cerita. Di sini tujuannya agar anak nantinya terampil bisa membaca buku cerita. Dan dalam buku cerita ini, kita juga memverbalkan. Kita bisa melihat dengan gambar-gambar yang ada pada buku tersebut. Nah, kalau untuk berdongeng, kita berdongeng dengan cerita-cerita fiksi. Nah, di sini kita juga bisa mengarahkan untuk memverbalkan kata dengan tadi cerita-cerita fiksi yang ada yang tadi kita ceritakan. Nah, terus kita juga bisa menggunakan permainan. Permainan ini kita bisa menggunakan kartu, gambar, atau kita juga bisa menggunakan tebak-tebakan. Di mana tebak-tebakan ini kita juga mengarahkan anak untuk memverbalkan. Contohnya tadi, uh, tadi sudah makan ROTI ya, roti. Rotinya rasa apa ya? Rasa keju. Misalnya seperti itu. Nah, kalau di empat HVK ini tentunya kita menggunakan kata kembar. Nah, kata kembarnya ini misalkan kita bilang di sini tebak-tebakan. Siapa yang tadi diantar sama mama? Oh, saya Bu Guru. Nah, apa ya hurufnya mama? Nah, kita panggil yuk. Nih, Bu Guru akan mengucapkan kata mama. Nah, M A mama, M A mama. Nah, berdongeng, bercerita, kita bisa memverbalkan sesuai dengan tadi apa yang kita ceritakan atau gambar yang ada dalam buku cerita atau dongeng tersebut, maupun permainan seperti itu dengan tebak-tebakan menggunakan verbal, kata-kata 4 HVK. Nah, setelah tadi caranya ada dengan berdialog umum, bercerita, berdongeng, permainan kartu, juga ada hal yang wajib dilakukan oleh motivator dalam cara bermain 4 HVK. Yang pertama yaitu kita mengarahkan anak, yaitu kita harus membimbakan anak dengan semangat ceria. Kita harus mencontohkannya dulu. Setelah mencontohkannya, kita mengarahkan anak untuk berperan aktif dalam bermain verbal 4 HVK. Yang kedua, jangan lupa kita harus selalu memberi motivasi reward. Motivasi reward ini kita berikan 5 menit sekali. Motivasinya bisa dengan anak rajin, semangat, anak baik Bu Guru. Kita bisa dengan gunakan tos, kasih jempol, tos lumba-lumba atau yang lainnya. Setelah itu kita juga harus mengevaluasi. Apa yang dievaluasi? Yaitu afeksi anak. Kita mengevaluasi setiap saat afeksi anak. Apakah anak senang, semangat, antusias, dan mau mengulang, mau bermain kegiatan verbal 4 HVK. Yang terakhir adalah kita mengevaluasi kognitifnya. Evaluasi kognitif ini evaluasi kemampuan. Kita lakukan 10 menit sekali. Nah, tadi itu cara bermain 4 HVK. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus 4 HVK? Mengevaluasi tujuan utama yaitu kita harus melihat sikap ekspresi anak. Apakah anak senang, antusias, semangat? Berarti kalau anak senang, antusias, semangat, tujuan utamanya sudah tercapai. Dan untuk mengevaluasi tujuan khusus yaitu biasanya kita menanyakan kepada anak yaitu kata-kata 4 HVK yang belum pernah anak dengar. Contohnya seperti LALA, KIKI, LELE. Apabila anak dapat memverbalkan dengan cepat dan benar, berarti tanpa terbolak-balik juga, berarti anak sudah terampil dan tujuan khusus tercapai. Pertanyaan ke-8, apa tahap selanjutnya setelah 4 HVS? Tahap selanjutnya setelah 4 HVS kita bisa lihat di bagan kurikulum. Nah, setelah 4 HVS ini, apa tahap selanjutnya setelah
4 HVS. Mungkin ini bukan tahap selanjutnya 4 HVS kayak. Mungkin apa tahap selanjutnya setelah 4 HVK? 4 HVK tahap selanjutnya di bagian kurikulum adalah, nah 4 HVK tahap selanjutnya ini adalah 4 HVS. Nah, kita bisa memberikan 4 HVS apabila anak sudah terampil dalam 4 HVK-nya. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan B. Jawablah pertanyaan mengenai 4 HVS berikut ini. Apa kepanjangan dari 4 HVS? 4 HVS adalah 4 huruf verbal sederhana. Apa pengertian dari 4 HVS? 4 HVS adalah suatu kata yang terdiri dari 4 suku kata yang mana suku katanya ini berbeda. Dan kita hanya membunyikan, memperdengarkan, mengucapkan saja tanpa melihatkan simbol atau bentuk hurufnya. Contohnya topi, roti, keju. Yang keempat, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 HVS. Nah, 4 HVS ini biasanya kalau kata-kata ini harus yang dekat dengan anak, yang mudah diucapkan dengan anak, dan ada gambarnya. Contohnya seperti bola, mata, kaki, baju, topi, rusa, dan lain-lain. Pertanyaan kelima, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HVS? Tujuan utamanya agar anak senang bermain kegiatan verbal 4 HVS. Tujuan khususnya 4 HVS adalah di sini anak dapat menggabungkan huruf yang terdiri dari 4 suku kata yang berbeda, yaitu bunyi 4 huruf kata yang berbeda seperti tadi topi, bola, rusa. Pertanyaan keenam, bagaimana cara motivator mengenalkan 4 HVS? Nah, untuk cara mengenalkannya, yang pertama dengan berdialog umum, kita bercerita dulu. Dengan berdialog umum tujuannya agar anak tertarik. Setelah anak tertarik, kita baru mengarahkan anak untuk bermain kegiatan verbal 4 HVK. Nah, berdialog ini mengarahkannya tadi sesuai dengan berdialognya. Contohnya misalkan, tadi kakak sudah sarapan ya, makan ROTI ya. Iya, kita panggil yuk rotinya. Nah, untuk memanggil roti ini kita harus lakukan, kita contohkan dulu dan kita lakukan harus 3 kali. Sama seperti 4 HVS. Karena kalau kita pengucapan pertama itu anak belum mengetahui, anak masih terdiam, dia melihat. Yang kedua, di sini anak sudah tahu bahwa ROT itu roti, tapi anak masih belum siap atau belum mau untuk mengulang mengucapkannya. Yang ketiga, dalam pengulangan ketiga, anak ini sudah tahu, sudah paham bahwa ROT itu roti dan anak siap dan mau mengulangnya, mengucapkannya. Nah, setelah itu kita bisa bercerita, berdongeng. Dalam bercerita berdongeng, di sini kalau bercerita yaitu dua arah, kalau berdongeng ini satu arah. Dalam bercerita dan berdongeng ini, kita dapat mengarahkan juga, memverbalkan kata-kata 4 HVK yang tadi ada di buku cerita atau sesuai dengan dongengan fiksi. Dan itu selain berdongeng dan bercerita, kita juga dapat melakukannya melalui permainan dengan cara permainan, bisa tebak-tebakan, bisa dengan kartu, dengan gambar atau yang lainnya. Nah, jangan lupa kita juga harus
ada hal wajib yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama kita harus mengarahkan anak untuk berperan aktif dalam bermain kegiatan verbal 4 HVS. Yang kedua, kita harus memberikan reward kepada anak, motivasi, yaitu 5 menit sekali. Dan kita juga harus mengevaluasi afeksi anak setiap saat. Yang terakhir, kita mengevaluasi kognitifnya 10 menit sekali. Untuk cara bermainnya, mengulangnya tadi bisa dengan berdialog, bercerita, berdongeng, dengan memverbalkan, mengarahkan anak untuk bermain verbal 4 HVS. Nah, untuk caranya biasanya kita mencontohkan yang gini. Kakak, kita panggil yuk. Kakak sudah pakai baju bimba, kita panggil baju bimbanya yuk. BAJU, baju BAJU, baju BAJU, baju. Yuk sama-sama dengan ibu guru. 1, 2, 3. BAJU, baju BAJU, baju BAJU, baju. Wow, anak rajin. Tinggung. Nah, seperti itu. Untuk pertanyaan ke-7. Pertanyaan ke-7. Bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus 4 HVS? Mengevaluasi tujuan khusus 4 HVS yaitu di sini kita melihat sikap, ekspresi anak, apakah anak senang, antusias dalam kegiatan bermain verbal 4 HVS. Kalau anak senang, semangat, antusias, berarti tujuan utama sudah tercapai. Untuk mengevaluasi tujuan khusus 4 HVS, yaitu kita menanyakan kepada anak, yaitu memverbalkan verbal kata 4 HVS yang anak belum pernah dengar, yang anak belum pernah ketahui. Contohnya seperti 5, seperti 1, 3, atau jahe, atau pala. Apabila anak dapat memverbalkan kata-kata yang dia belum pernah dengar, contohnya jahe, atau 5, atau 3, nah berarti tujuan khusus sudah tercapai. Pertanyaan ke-8. Apa tahap selanjutnya setelah 4 HVS? Nah, tahap selanjutnya setelah 4 HVS kita bisa lihat bagan. Nah, di sini ada bagan 4 HVS, yaitu adalah 5 HVS. Nah, di sini tentunya anak sudah terampil dalam 4 HVK-nya. 4 HVK dan 4 HVS-nya. Baru kita dapat memberikan tahap selanjutnya yaitu 5 HVS. Dan 5 HVS misalkan memang sudah, kita juga bisa kasih anak tersebut yaitu dikte 4 HVS, tetapi ada syaratnya. Syaratnya juga kita harus penuhi terlebih dahulu, karena syarat itu wajib. Untuk pertanyaan selanjutnya, oh teman-teman, ternyata sudah pembahasan untuk 4 HVK dan 4 HVS tugas di luar kelas hari ke-14. Teman-teman, demikian pembahasan di tugas hari ke-14. Tentunya semakin menambah ilmu kita dan teman-teman magang motivator gelombang 9. Terima kasih teman-teman. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.